Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya, bagaimana caranya Bapak belajar untuk menjadi wirausahaan yang baik? yang baik yang berhasil. Ya, bagaimana cara Kalau yang baik kan belajar saya untuk sudah menjadi baik-baik aja gitu wirausaha ya. yang baik? Yang berhasil mungkin, Pak ya. Eh, Berhasil hubungannya ini ya, kita selalu belajar. Saya selalu belajar. Ada orang sudah punya lembaga, Pak, Bapak ngurus izinnya gimana? Saya yang sebelumnya berizin, sekarang jadi berizin. Saya ngurus izinnya. Loh, Pak, Bapak kok bisa gitu ya? Saya belajar terus. Intinya, misalkan gini, setiap, kan saya ceritakan pakai Facebook Ad ya. Facebook Ad. Beberapa postingan di halaman itu saya promosikan berbayar. Setiap setiap promosi itu selalu saya pelajari. Dengan budget sama-sama 100.000, sejauh ini saya gunakan budget minimal. Minimal kan bayar 100.000. Postingan ini saya bayar 100.000 dapat 6.000 like. Postingan ini saya bayar 100.000 dapat 70 like. Postingan ini saya promosikan 100.000 dapat 30 like. Saya lihat ternyata promosi dalam bentuk video itu lebih kurang diminati. Mungkin mereka hubungannya sama kuota ya. Aduh, ini video jangan dilewatkan nanti nyedot kuota. Aduh, ini video ini kelamaan. Mereka lebih suka poster. Nah, dari situ saya pelajari. Saya juga mempelajari saya bagaimana saya cara membuat kata-katanya. Ada yang belajar di rumah aja lebih aman gitu ya. Maksudnya sekarang kan musim pandemi. Udah belajar di rumah aja, bingung cari tempat kursus, belajar di rumah aja. Ternyata kalimat yang gitu itu banyak diminati. Nah, saya terus belajar dong, gitu, supaya budget promosi tadi itu jadi lebih optimal. Pernah saya buat dengan video, wah 100.000 cuma dapat sekian like berarti yang ngeklik berapa banyak, yang daftar belum tentu banyak gitu kan. Nah, jadi saya tetap terus belajar terhadap strategi saya. Oh kayak gini kurang bagus. Oh sepertinya saya perlu memperbarui ini. Jadi terus berinovasi. Apalagi zaman terus berkembang ya gitu ya. Dulu zamannya saya ngojek itu belum ada Gojek. Sekarang sudah ada Gojek, ojek pangkalan jadi ketinggalan. Itu kan karena inovasi ya. Nah, begitu. Kira-kira itu sih. Intinya kita harus tetap terus berinovasi, belajar, belajar ke panutannya, idolanya, atau seniornya. Bisa dibilang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan sama peserta kursus, saya juga belajar. Peserta kursus saya tidak sedikit ternyata praktisi yang lebih senior dari saya. Kalau saya belajar ke dia, saya belajar kok. Mungkin dia belajar cara mengoperasikan software, tapi saya lebih belajar ke terapan dia. Pak, ngurus surat izin bekerja perencana, gimana Pak? Itu jujur saya tentukan itu. Wah, jangan gitulah guru, gitu. Ada yang bilang gitu. Jangan panggil guru Pak, bukan cita-cita saya guru. Eh, Bapak kan hanya belajar bidang ini. Sisanya Bapak lebih senior di bidang lain. Kalau saya bilang belajar ke Bapak, saya tetap sebutkan bahwa saya sedang belajar itu. Gitu. Ada orang belajar Microsoft Project ke saya. Dia kan belajar softwarenya, tapi dia seorang project manager. Dia sudah pandai manajemen konstruksi sama project management. Tentu untuk di bidang project manajemennya, dia kan praktisi. Saya adalah seorang yang lebih ke teoritis pada waktu itu, ya kan? Ya saya seharusnya belajar secara praktik dong. Artinya saya belajar realitanya di lapangan seperti apa, saya belajar praktiknya pada kenyataannya seperti apa. Nah, jadi kita waktu itu dengan peserta saya mengkombinasikan antara teori dengan prakteknya dia. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Eh, bagaimana
kunci kesuksesan Bapak untuk menjadi entrepreneur yang sukses gitu, Pak. Kunci kesuksesan. Menurut Bapak nih, ya. Kok itu hampir sama dengan keterampilan apa yang tadi ya? Kalau keterampilan mungkin keterampilan yang harus dimiliki kan ya Pak ya untuk Oh iya. membangun entrepreneur. Kalau Kuncinya kunci ya. kesuksesan gimana nih menurut Bapak biar sukses gitu membangun sebuah usaha gitu. Kuncinya ini menurut Kuncinya saya tuh ada hmm, eh, kita harus fokus ya. Kita harus fokus. Fokusnya tadi ke apa? Ke tujuan kan, ke mimpi. Tentu kita harus punya tujuan. Kita mau ngapain sih? Kita mau dapat gaji bulanan. Ya kalau mau dapat gaji bulanan, usaha segini-segini terus, ya sudah. Berarti cukup dong. Gitu. Pertama kita harus punya mimpi. Kita pengen apa? Pengen mengangkat keluarga kita ke, misalkan, keluar dari zona kurang. Bisa dikatakan keluar dari zona miskin. Gitu. Sekarang menjadi cukup. Maksudnya tujuan kita ingin mencukupkan kami dan mereka, keluarga saya. Tak jarang saya dulu begini, supaya saya dapat istri cantik, saya sering pasang di wallpaper HP itu foto selebritis yang saya idolakan, artis Indonesia. Akhirnya dapat istri yang cantik. Meskipun saya bukan orang yang cakep banget gitu, tapi itu bagian dari mimpi. Saya fokus, pokoknya selera saya seperti itu. Kalau enggak, saya enggak. Lalu yang kedua, saya memimpikan bukan mobil mewah, tapi mobil itu cukup mahal. Saya selalu taruh di background handphone dan background komputer. Supaya hari-hari saya selalu melihat impian saya. Saya menginginkan sebuah mobil Triton, harganya sekitar 400 juta. Untuk ukuran itu bukan mobil mewah, tapi itu juga bukan mobil murah. Ya kan? Kalau mobil mewah kan Jeep, Jeep apa gitu, atau Lamborghini atau Alphard itu udah tergolong mewah. Kalau mobil murah kan Alia atau apa gitu. Pertama, orang proyek kan lebih suka itu. Ya kan? Akhirnya kita mikir dong, 400 juta ini dari mana sih? Kalau kita bergaji, mungkin nggak dapat itu dalam waktu 10 tahun atau 20. Nggak dapat. Nah, akhirnya kan kita berpikir keras nih. Artinya kuncinya tadi punya impian, fokus. Terus setelah itu komitmen. Komitmen misalkan kita usaha kursus, ya ya sudah kita komitmen ini jalan, konsultan jalan, dan mungkin saya akan jalankan di bisnis properti. Kalau pembayaran dari mitra saya akademi lancar. Baru-baru ini saya baru diterima kelas saya di arkademi.com, baru diterima prakerja. Dari situ penjualannya meledak. Dalam sebulan saya dapat sekitar 2.600 peserta. 2.600 peserta kalikan saja 120.000 komisi saya. Saya sudah bisa beli tanah dan saya melunasi hutang rumah saya, riba rumah saya. 2 atau 3 bulan lagi penghasilan saya maintain segitu terus. Saya sudah bisa beli Triton tadi, Triton baru, seharga 400 juta. Tapi bukan itu yang saya dahulukan. Saya harus mikir aset dulu dong. Saya beli tanah, saya bangun rumah, saya buat kos-kosan. Selebihnya saya angkat saudara-saudara saya. Begitu. Kira-kira itu sih kuncinya. Punya mimpi, fokus, baik, Pak. komitmen. Pengertian komitmen paham ya? Paham, Pak.
Ya. Nah,